Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini aku pakai cara seperti ini ya. Ini dari sapu lidi saya tekuk seperti ini. Ini saya cari as tengah ya, antara ini gap antara bottom ini sama si pelek racing. Nah, ini caraku seperti ini. Nah, kayak gini deh. Oke, kita cari yang benar-benar presisi ya. Nah, ini yang di bagian kiri dan di bagian kanan juga sama. Itu harus benar-benar presisi ya. Ini ya untuk penampilan atau penampakan benda spasi pakai ban donat. Pakai ban donat punya Scoopy ya. Punya Scoopy 2021. Sama velg ini ya, yang penasaran sama pelek ini nanti tak sepilkan ya. Untuk ukuran dan harus yang dirubah ya. Yang harus dirubah apa aja, yang belakang itu dia PNP. Ini yang belakang dia PNP. Cuman di bagian filter aja ini. Di bagian filter sini dia itu terlalu natap sama ban, butuh diganjel satu mur 12 untuk bak filter ya. Dan untuk teman-teman, untuk menjawab penasaran teman-teman ya, ini untuk Honda Spasi dipasangin velg ring 12 punya Scoopy 2021 ya kalau nggak salah. Ini nanti ada yang perlu dibubut untuk bos ya. Untuk bos bagian sini kita bubut, dan juga dudukan cakram ini kita bubut, dan juga nih bos yang di sini juga kita bubut. Nanti tak sebutkan dengan detail untuk ukuran ya, untuk teman-teman agar ini bisa dapat lurus bagian sini ya. Yang bagian sini juga ya teman-teman, bagian sini ya, jaraknya sini kanan dan kiri, ini kanan dan kiri bagian sini itu nanti bisa sama ya. Jadi untuk di sini khusus di video kali ini ya, tak sepilkan sampai detail yang harus dibubut berapa mili ya. Jadi dudukan ini kita potong, ini kita bikin juga ya. Ini dirubah, dudukan ini juga dirubah ya teman-teman. Bosnya tinggal segini ya, ceper. Nanti ini tak burin, ini belum tak kasih seal ya, nanti dicarikan seal, kasih seal. Dan juga yang bagian sini juga nah, seperti ini harus ada sealnya ya. Kita lanjut pemasangan ya. Penampakannya seperti ini deh. Oke, cuci siap, ban ini lurus ya. Oh, fix ban lurus, dan sudut kanan kiri ini lihat. Baut sini sama kaliper pun aman ya. Ini dan juga kaliper itu aman. Nah, seperti ini. Dan untuk yang di bagian si pelek racing ini deh, ini saya bubut yang awalnya dia itu nongol ya. Ini kan terlalu ke kiri ya, nolnya banyak. Ini tak potong. Di sini saya potong 8 mili ya. Nah, yang di bagian si pelek racing ini dah, ini tak potong 8 mili seperti ini. Segini ya. Ini udah tak bubut, tak bawa ke bengkel bubut ya. Yang ini saya potong. Dan untuk yang di bagian baut ini usahakan seperti bawaan ya. Ini saya bubut 8 mili bagian sini ya, 8 mili. Dan untuk tonjolan ini untuk penahan si piringan ya, ini saya setarakan ini aja. Nah, ini ya. Ini tetap masih tak kasih tonjolan biar seperti semula, seperti aslinya ya. Untuk penahan si piringan kasih tonjolan. Dan untuk di bagian baut ini dah, yang penting
Ini kalau dibobot tadinya kan bentuknya seperti ini emang ya. Ini ada gap kecil di bawah di dalam sini ya. Nah, ada gap segini ya. 10 mili ya. Untuk diameter paling ujung ini ya udah. Diameter dalam yang di paling ujung atau di bagian depan dia ini 10 mili. Kalau yang dibobot asalnya awalnya kan memang bentuknya orinya kayak gini ya, ada gapnya dan jaraknya ini juga ada kan. Ketika dibobot kan jadinya si ulir semua sampai full sampai penuh ya. Itu teman-teman usahakan minta si tukang bobot dibikin seperti ori ya. Jadi misalkan nanti dipasang piringan begini ya kan, kita masih mempertahankan baut orinya karena baut orinya di sini ada gap, ada bosnya ya segini ya. Jadi ketika dipasang kita utamakan pakai baut yang ori biar lebih kuat ya. Kalau tidak dikasih ini, kalau tidak dikasih speleng ataupun apa itu bos seperti ini ya, tidak dibentuk seperti yang orinya, nanti kalau pakai baut ori tidak bisa, dia nanti akan gandul, bahasa Jawa ini gandul ya, nggak bisa sampai dalam. Nanti harusnya pakai apa itu, pakai baut yang full drat sampai penuh gini ya. Nah, untuk saya pribadi saya kurang suka, saya lebih suka pakai yang ori. Meskipun pakai yang full drat itu bisa dikasih punya Yamaha Yamaha depan untuk Mio ya. Mio itu bisa dratnya sampai full penuh. Dan untuk si kepala baut ini yang punya Yamaha itu dia terlalu tebal. Nanti akan juga beresiko untuk terkena si bracket kaliper ya. Jadi aku lebih suka yang ini. Yang ini tuh sama punya baut baut cakram belakang punya Vixen. Ini sama. Ini tak kasih punya baut belakang Vixen, dia tipis ya. Ujungnya ini kepalanya tipis ya. Dan bisa kembali seperti pabrikan. Harus dikasih itu ya. Oh iya teman-teman ya, untuk bautnya ganti punya Yamaha Vixen belakang. Ini punya baut belakang cakram Vixen. Kalau yang ini orinya ya. Dia itu beda, panjang ulirnya beda. Ini tak sepilkan ya. Tuh panjangnya beda ya. Jadi ketika dipasang kalau pakai yang baut ori dia harus dipotong. Dratnya ini terlalu panjang, harus dipotong ya. Kalau pakai punya Vixen belakang dia itu langsung plug and play tanpa digerinda ya. Panjangnya beda ya kan. Ini aku pakai yang Vixen belakang. Nah ini dah ya, ini yang juga penting ya, di bagian sebelah kiri yang bagian cakram untuk bushingnya ini kita potong ya. Yang di bagian kiri ya, bagian cakram ini itu kan ini tebelnya itu 11,5 mili ya. Untuk ketebalan ini ya 11,5 atau 11,5 mili ya. Dan untuk di bagian ini ketebalan diameter luar yang gede ini ya, itu harus kita pangkas juga. Nah yang kebanyakan kan yang bawaannya kan seperti ini, dia tebel ya, jaraknya ini loh ya, dia tebal, dan ini harus saya potong. Nih beda nih ya, tak potong separuh ya. Karena apa, ketika tidak dipotong nanti pas mau pasang seal, kalau kita kasih seal yang bentuknya seperti ini yang nongol ya, yang bawaannya kan nongol ya kan, nanti dia
akan tergencet di bagian sini ya. Ketika dipasang seperti ini, tek, dia itu nanti akan tergencet. Dan ini harus tak potong, jadi lebih tipis. Nah, seperti ini ya udah. Ini tak spilkan ya. Ini saya potong separuh aja udah ngepres banget ya. Nah, seperti ini ya. Ini ngepas. Jadi nah, kayak gini press. Jadi untuk teman-teman tidak susah pusing ataupun nanti kalaupun dikasih seal yang datar itu ada nanti, tapi teman-teman nanti akan susah carinya ya. Jadi untuk yang sealnya kita pakai yang ori yang bentuknya nongol, dan ini kita bubut separuhnya ini ya. Jadi untuk sealnya akan rapat, tidak mudah kemasukan air agar si lakernya jauh lebih awet. Dan untuk di bagian kanan yang sebelah sana ya, bagian kanan itu ini juga dipotong dengan panjang 19,5 ya, 19,5. Ini kan yang aslinya punya si spasi, dia itu kan pakai gearbox ya kan. Kalau gearbox, dan ini gearboxnya ataupun speedonya tidak saya aktifkan karena orangnya suka yang simple, jadi tampilannya looknya itu dapat ya, seperti ini. Kalau ada gigi speedonya itu ya lebih bagus, jauh lebih bagus juga sih. Nanti speedometernya bisa nyala lagi. Kalau untuk speedometer itu nah harus dibubut setengahnya laker, dia masuk, dan harus bubut lagi untuk sekular di bagian dalam itu laker ya. Sekular bagian dalam juga dipotong, dan ini perlu dibubut jadi untuk mempersingkat waktu dan looknya dapat enak yang tanpa speedometer ya. Nih, kalaupun untuk teman-teman kalau ini dibagi seperti ini ya, tinggal sesuaikan aja ke apa itu, bilang ke bengkel bubutnya saja, lalu bilang disamakan seperti yang ori ya, jadi lebih mudah ya. Cuman ya nanti akan tambah biaya karena biasanya di apa itu, di tukang bubut dia itu hitung biayanya per item, maksudnya dia per satu titik. Ketika ini dibubut nanti kan settingannya satu kali biaya gitu ya. Jadi semakin banyak settingan semakin banyak biaya, itu yang terjadi di daerah saya untuk seputar bubut ya.